Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fairuz Kesar Jibrilian Somad dari kelas 2 IPC Ilmu Pemerintahan. Saya di sini akan mereview buku Max Havelaar yang judulnya yang ditulis oleh Multatuli. Judulnya Max Havelaar. Batavius Drogstopel merupakan makler kopi yang tinggal di Amsterdam, bertemu dengan Salman, seorang pesakitan masyarakat, sekaligus penulis yang dimana dia berutang budi di masa lalu. Menemukan banyak tulisan Salman yang membahas soal kopi. Drogstopel setuju mempublikasikan tulisannya dengan niat awal untuk keuntungan sendiri. Namun, di antara kertas-kertas tulisan Salman yang berisikan artikel, ide-ide radikal, dan perihal kopi, terdapat sebuah kisah yang menarik dan kejam. Multatuli atau Edward Dawes Dekker mendasarkan kisah ini pada pengalaman hidupnya selama 18 tahun sebagai maklar kopi di Hindia Belanda. Kisah Max Havelaar dimulai dari karakter seorang maklar kopi di kota Amsterdam, Belanda, yang bernama Drogstopel. Tuan Drogstopel merupakan pebisnis kopi yang sukses, hidup berlimpahan, dan memiliki keluarga baik-baik serta taat kepada Tuhan. Dalam menjalankan bisnisnya, ia selalu mengedepankan kebenaran, kejujuran, dan tentu saja untung dan rugi. Jika sesuatu berada di luar penalarannya, maka Drogstopel tidak segan-segan untuk mempertanyakan dan mencari kebenarannya. Max Havelaar bukanlah orang bodoh. Ia tahu keputusannya sering merugikan diri sendiri. Ketika ia mulai menjabat sebagai asisten residen Lebak, ia mengumpulkan bupati dan para demang, kemudian mengucapkan sumpah untuk mempertahankan kebenaran sekuat tenaga. Menurut saya, inilah salah satu yang penting dari buku ini. Orang-orang menilai bahwa Max Havelaar merupakan buku yang membuka pintu tentang kolonialisme di Indonesia. Sebagian besar buku sejarah, termasuk buku-buku yang saya baca dulu, menyatakan bahwa Belanda bertanggung jawab penuh atas kolonialisme di Indonesia. Kenyataannya tidak seperti itu. Ucapan Max Havelaar di depan para pemangku jabatan pribumi memberi kesan bahwa mereka pun ikut andil dalam menindas rakyatnya sendiri. Dan Max Havelaar memahami hidupnya dalam bahaya ketika ia mengetahui bahwa asisten residen sebelumnya ada kemungkinan diracun oleh salah satu demang akibat berupaya mempertahankan keadilan. Kisah Saijah dan Adinda yang dikisahkan Max Havelaar kepada teman-teman sekompatriotnya adalah kisah yang sangat sedih. Berumur masih sangat muda, berulang kali ketidakadilan terjadi pada kedua orang ini. Namun perampasan seakan sudah menjadi suatu kewajaran bagi umat Jawa. Kisah ini didebat dengan percintaan yang merundung duka pada akhirnya dan semua akibat kekejaman yang dilakukan oleh tentara Belanda. Max Havelaar ditutup dengan sang asisten residen yang memberikan surat pengunduran diri kepada Gubernur Jenderal karena tidak bisa menerima ketidakadilan yang terjadi kepada pribumi. Pertentangan batin Max Havelaar di sini adalah ketidakmampuan dirinya untuk membela khalayak, mengaku bahwa dirinya hanyalah orang tidak berdaya menentang sistem. Sementara itu kolonialisme tetap berlangsung dan masih akan berjalan lebih 100 tahun lagi. Pesan-pesan yang dapat saya ambil adalah sebaik-baik buku adalah yang menyampaikan pesan dengan baik. Terima kasih.